Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selain daripada sholat dan puasa adalah menunaikan zakat. Zakat yang kita tunaikan itu adalah dari keseluruhan kepemilikan apa yang kita miliki dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada istilahnya dalam ilmu fikih zakat itu adalah haul dan nisab. Ada haul yang dimaksudkan adalah waktunya, sementara nisab yang dimaksudkan adalah takarannya. Baik itu peternakan, perniagaan, pertanian, emas dan perak, simpanan-simpanan yang kita simpan dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan dalam bentuk zakat. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga perintah-perintah dan kewajiban yang lain. Dan bahkan sering sekali zakat ini disandingkan, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Salat dan zakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga setiap kali kita mendapati ayat aqimus shalah, pasti ujungnya adalah wa atuz zakah. Setiap kali kita diperintahkan untuk mendirikan salat dengan kalimat yuqimunas shalah, maka pasti seterusnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah pada ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta mereka yang telah mereka miliki sedekah, yaitu zakat, di mana kemudian zakat itu tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa mereka, wassalli alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati mereka ya, dengan perbuatan zakat itu menenangkan kehidupan mereka. Dan inna salataka sakanul lahum, sungguh salat itu akan memberikan kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dengan satu kaki itu banyak orang bisa dan gampang. Tapi masuk surga dengan dua kaki itu tidak semua orang bisa, dan itu tidak mudah. Yang dimaksud satu kaki itu adalah salat, sehingga semua orang bisa melakukan salat, hatta walau ia sakit terbaring sekalipun tetap bisa melaksanakan salat dan harus melaksanakan salat. Semiskin apapun orang tetap harus melaksanakan salat. Semudarat apapun kehidupannya, kewajiban salat itu tidak pernah gugur. Tapi zakat berbeda. Ia hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mampu dalam bentuk materi, dalam kepemilikan harta yang ia miliki. Di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan kepemilikan, untuk kemudian ada sebuah kesadaran pada diri pemilik harta itu untuk mengeluarkan zakat, bahwa itu adalah milik orang lain yang dihakum maklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan secara maklum oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik harta untuk orang yang tidak punya harta. Pemirsa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberdayakan kehidupan, menyeimbangkan kehidupan antara orang yang punya dengan yang tidak punya, orang yang berada dengan tidak ada, kaya dengan miskin, sehingga ada keseimbangan di dalam kehidupan mereka. Maka semoga kita yang punya harta bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan dua kaki, salat dan zakat insyaallah. Semoga ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.